Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pare-pare, kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang berhasil kami rangkum untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar pare selengkapnya. Pemirsa, Satlantas Polres Parepare akan memberlakukan rekayasa lalu lintas menjelang malam tahun baru 2022. Sejumlah pengamanan lalu lintas juga dilakukan di beberapa titik yang dianggap rawan terjadi kemacetan. Jelang tahun baru, personil Satlantas Polres Parepare akan melakukan rekayasa lalu lintas pada malam pergantian tahun baru. Kasat Lantas Polres Parepare AKP Muhammad Yusuf mengatakan akan membuat rekayasa arus lalu lintas mulai dari pintu masuk Parepare dari arah Kota Makassar dan perbatasan dari arah Kabupaten Sidrap maupun dari arah Kabupaten Pinrang. Adapun sejumlah pengamanan arus lalu lintas juga dilakukan di beberapa titik yang dianggap rawan terjadinya kemacetan saat malam pergantian tahun baru besok. Rencana kegiatan dalam rangka malam tahun baru dari Satuan Lalu Lintas Polres Parepare sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, Dinas Perhubungan, TNI Polri, dan kita sepakati beberapa titik yang akan dilaksanakan penutupan, pengalihan, dan rekayasa lalu lintas. Di antaranya dari arah Makassar itu dan kendaraan yang akan melintas Parepare menuju ke Sidrap akan di belok kanan melalui Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan yang mengarah ke Pinrang tetap lurus, namun di pertigaan perempatan Jalan Abdul Qadir kemudian Agus Salim akan dilakukan penutupan dan pengalihan jalan ke kanan. Demikian ya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Parepare rencananya akan lebih memperketat kebijakan protokol pencegahan COVID-19 pada kegiatan pembelajaran tatap muka pada semester 2 mendatang. Bagi siswa yang belum melakukan vaksinasi, maka tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran tatap muka. Sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron, pemerintah Kota Parepare menyiapkan strategi agar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas pada semester kedua tidak menjadi klaster penularan COVID-19 terbaru. Dinas Pendidikan Kota Parepare akan melakukan survei bagi anak-anak SMP dan SD yang belum melakukan vaksinasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Arifuddin Idris mengatakan, pembelajaran tatap muka semester 2 tetap mengacu pada SOP lama dan peserta didik SMP yang belum divaksin dengan alasan yang tidak jelas tidak boleh mengikuti PTM. Pembelajaran tatap muka tetap mengacu pada SOP yang lama, stay-nya. Kemudian untuk SMP anak-anak yang belum divaksin dengan alasan yang tidak jelas, karena kalau itu alasan medis harus dibuktikan dengan keterangan dokter. Jadi kalau dia itu tidak boleh mengikuti pembelajaran tatap muka. Jadi tetap tidak ada perubahan, apalagi sekarang bahkan perlu lebih diperketat lagi. Kemarin kita longgar-longgar sedikit karena kondisi minus apa, tapi di sini kan ada Omikron muncul, sebuah varian baru yang mudah menyebar, dan itu sangat perlu diwaspadai. Salah satunya cara perketat protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Sebelumnya, pemerintah Kota Parepare telah melakukan PTM dan masih bisa mempertahankan status zona hijau hingga saat ini. Namun tim gugus bersama pihak sekolah diminta untuk tidak memberikan kelonggaran pada semester 2 ini sebagai langkah kewaspadaan penyebaran cepat varian Omikron tersebut. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Sejumlah akses jalan di Parepare ditutup saat malam pergantian tahun baru sebagai upaya pengamanan pada malam tahun baru dan juga dihimbau kepada masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah dengan menghindari kerumunan. Sejumlah akses jalan di Kota Parepare bakal ditutup pada malam pergantian tahun baru 2022. Akses jalan menuju destinasi wisata seperti jalan ke alun-alun Taman Mati Rotasi, juga Tonrangen Riverside akan ditutup dan pengendara dialihkan ke jalan lain. Kasat Lantas Polres Parepare AKP Muhammad Yusuf menjelaskan, berdasarkan hasil rapat yang telah digelar bersama Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk pengamanan pada malam tahun baru, akses jalan masyarakat yang ingin ke Pinrang dari arah Lumpue dialihkan naik ke Jenderal Sudirman. Begitupun dari Jalan Abdul Qadir dan Agus Salim akan dialihkan.
kecuali masyarakat yang memang tinggal di wilayah itu dengan memperlihatkan KTP dengan para petugas. Pengalihan dan penutupan jalan, termasuk dari material rotasi ya, Sumpang yang mau ke daerah Sidrap akan dialihkan naik ke Jalan Sudirman. Sedangkan yang mau ke daerah Pindrang tetap lurus, namun ada penutupan jalan dan pengalihan di daerah Abdul Qadir dan Agus Salim untuk menuju lurus menuju wilayah Pindrang. Ya, kecuali misalnya masyarakat yang memang tinggal di dalam akan diperiksa KTP-nya dan betul-betul berdomisili di dalam Kota Parepare, kita tetap alihkan untuk masuk ke dalam untuk beristirahat. AKP Muhammad Yusuf menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi aturan pemerintah dengan menghindari kerumunan, tak ugal-ugalan, memakai helm, dan tetap mematuhi aturan lalu lintas untuk keselamatan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Menutup tahun 2021, sejumlah SKPD dan juga wajib pajak diberikan reward dari pemerintah Kota Parepare atas partisipasinya mendukung pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Keuangan Daerah memberikan reward kepada wajib pajak dan Satuan Perangkat Kerja Daerah atau SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare yang mencapai target PAD, BUMN serta BUMD atas partisipasinya dalam peningkatan PAD tahun 2021. Pemberian reward ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH di Gedung Islamic Center Kota Parepare pada Kamis 30 Desember 2021. Dalam arahannya, Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan, kegiatan ini adalah merupakan suatu acara seremonial untuk mengukur kemampuan pemerintah Kota Parepare untuk melahirkan indikator yang jelas dalam mensejahterakan masyarakat melalui kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah yang mengelola pendapatan asli daerah. Pak Sekda dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Hari ini adalah sebuah acara seremonial yang mengukur kemampuan Kota Parepare, kemampuan pemerintah Kota Parepare untuk melahirkan indikator yang jelas dalam mensejahterakan masyarakat. Kenapa saya mengatakan menghadirkan indikator yang jelas? Karena pada akhirnya terkuat kita bisa tahu 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah kinerja-kinerjanya secara khusus SKPD yang mengelola pendapatan asli daerah, SKPD yang harus bertanggung jawab tata kelola penerimaan pajak daerah, restitusi daerah, semuanya akan dilakukan. Olehnya itu, jika kita berbicara pajak daerah, maka kita tidak boleh melepaskan diri dari eksistensi keberadaan wajib pajak. Kenapa? Biar terotak-panting jajaran pemerintah kota bekerja untuk pemenuhan target atau capaian terkait pajak daerah, restitusi daerah. Tapi kalau masyarakat tidak punya kesadaran, jangan pernah mimpi menghasilkan sesuai dengan ekspektasi kita, karena ekspektasi kita itulah yang mampu menjawab kita bisa sejahterakan masyarakat atau tidak. Semua pajak-pajak daerah, restitusi daerah bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk wali kota, bukan untuk sekda, bukan untuk kepala dinas dan lain-lain, untuk lurah, bukan. Pemasukan-pemasukan itu masuk dalam bingkai tata kelola keuangan daerah. Disitulah dilahirkan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah daerah. Ini untuk bangun ini untuk beri bantuan dan lain sebagainya. Olehnya itu, pemerintah daerah punya ujung tombak. Kalau kita berbicara struktural, ujung tombak
Kita berbicara tata kelola pemerintahan, ujung tombaknya itu adalah parlemen. Selain pemberian reward serta piagam penghargaan, juga dilaksanakan pengundian reward per jenis pajak antara lain pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi bangunan, serta pajak lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare meminta kepada masyarakat untuk menghindari calo perizinan karena sistem yang akan dilakukan yakni integrasi SKPD dengan sistem digitalisasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Parepare kini dipimpin oleh Siti Rahma Amir. Setelah dilantik oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH, mantan Sekretaris DP3A Parepare ini ingin agar tak ada bermunculan calo perizinan karena sistem yang akan dilakukan yakni integritas SKPD dengan sistem digital. Kepala Dinas DPM PTSP Parepare Siti Rahma Amir mengatakan sistem itu nantinya secara bertahap dikembangkan, tidak hanya memudahkan masyarakat tapi juga menghindari tindak calo. Apalagi hal itu juga selaras dengan visi misi Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe, yakni Kota Parepare menuju Smart City. Bagaimana mensinergikan aplikasi-aplikasi yang ada di SKPD. Dan tadi sebagai warning juga bahwa banyaknya adanya calo yang dilakukan oleh oknum-oknum ya dalam pengurusan beberapa administrasi perizinan. Nah, ini juga tidak bisa kami kerja sendiri kalau tidak didukung dengan masyarakat utamanya, kemudian SKPD yang berkaitan dengan perizinan yang kami keluarkan, karena perizinan yang kami keluarkan itu sangat beririsan dengan beberapa SKPD yang ada SKPD ada ya di Parepare. Jadi ini dulu yang kami akan saling berkoordinasi. Kemudian setelah itu kami akan lakukan kolaborasi untuk integrasi dan sinergitas beberapa aplikasi sistem perizinan. Sebagai langkah awal, pihaknya nantinya akan melakukan sosialisasi terkait pelayanan perizinan. Rahma yang juga mantan Sekretaris Dinas Perdagangan ini berharap SKPD terkait yang telah terintegrasi bisa saling koordinasi dan kolaborasi untuk kemajuan Kota Parepare, khususnya kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dengan pelayanan DPM PTSP. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, jika pada perayaan Natal beberapa waktu yang lalu harga cabai di pasaran mengalami kenaikan berkisar Rp80.000 bahkan tembus angka Rp100.000 per kilonya, jelang akhir tahun 2021 kini mengalami penurunan harga pada posisi Rp60.000 per kilonya. Jelang tahun baru 2022, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Lakesi Kota Parepare mengalami penurunan harga. Salah satu komoditi yang mengalami penurunan harga terjadi pada cabai rawit yang sebelumnya mengalami kenaikan pada jelang Natal lalu. Dari peninjauan di Pasar Lakesi Kota Parepare, sejumlah pedagang cabai mengatakan harga cabai sudah mengalami penurunan harga sejak beberapa hari terakhir. Harga cabai yang sebelumnya menginjak Rp80.000 per kilonya, kini mulai berangsur turun di kisaran harga Rp65 sampai Rp60.000 per kilonya. Iya. Sekarang dulu harganya berapa? Dulu 85 nah. Sekarang? Sekarang mendingan ya 70 lah, 65. 65. Iya. Berarti agak turun semua ya? Ada. Kalau lombok besar dulunya kan 60. Sekarang 35. Oh, turun. Iya. Bawang merah, bawang putih? Bawang merah turun juga. Ini dulu kan 30, 25, sekarang 20. Bawang putih 25. Sekarang harga lombok 60 per kilo. Sebelumnya berapa, Bu? Kemarin 80. Oh, sudah turun ya? Ya, sudah turun. Sejak kapan turunnya, Bu? Sesudah Natal. Oh, sudah Natal. Ya. Ini kalau yang lain-lainnya bagaimana, Bu, harganya? Ya, sudah stabil. Stabil semua ya? Kalau lombok besar berapa, Bu? Lombok besar juga kemarin 50, sekarang 35. Sekarang 35. Ya. Kalau bawang merah, bawang putih? Bawang putih juga masih standar, harganya 25, 28. Oh, 28 masih standar. Cuman yang lebih turun?
Lombok cabai ya. Cabai yang kemarin tinggi harganya sekarang sudah turun. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, menjelang akhir tahun, Polres Parepare kembali menggelar vaksinasi bagi warga yang kali ini digelar di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Jelang berakhirnya tahun 2021, personel Polres Parepare kembali melakukan vaksinasi kepada warga yang belum melakukan vaksinasi COVID-19, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Vaksinasi ini kembali digelar di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Parepare. Selain melakukan vaksinasi, personil Polres Parepare dalam hal ini Satuan Lalu Lintas juga melakukan sidak kartu vaksin di sekitar lokasi gerai vaksinasi untuk mengecek warga yang belum vaksinasi dengan mengecek kepemilikan kartu vaksin. Bagi mereka yang belum divaksin, personil Polres Parepare mengarahkan mereka ke gerai vaksinasi yang telah disediakan di kantor Satlantas Polres Parepare. Hal ini dilakukan karena setiap warga yang melintas ataupun melakukan perjalanan wajib telah melakukan vaksinasi. Untuk kegiatan hari ini adalah vaksinasi massal di seluruh Indonesia untuk dimaksimalkan sampai tutup tahun tanggal 31 Desember 2021 menjelang tahun baru dan Natal. Bukan kami menahan, tapi kami adalah merupakan pengetatan berdasarkan surat edaran daripada Menteri Dalam Negeri, kemudian diturunkan lagi ke Perwali nomor 31 Desember 2021, yaitu dari tanggal 24 sampai tanggal 2 diwajibkan untuk vaksin 2 kali apabila ingin masuk ke Kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk meningkatkan kompetensi para guru utamanya dalam pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, pengurus MGMP Bahasa Indonesia menggelar pelatihan berbasis digital. Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Bahasa Indonesia SMPMTS Kota Parepare menggelar pelatihan pemuatan perangkat pembelajaran berbasis digital di Cafe Warna-Warni. Pelatihan yang dilaksanakan selama 4 hari, mulai 29 Desember 2021 kemarin sampai dengan 1 Januari 2022 mendatang, dilaksanakan secara luring dan daring. Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMPMTS Kota Parepare menjelaskan, pelatihan ini dilakukan agar para peserta yang merupakan guru-guru bisa membuat perangkat pembelajaran dengan mudah dengan memanfaatkan teknologi sehingga bisa memudahkan pembelajaran ke depannya. Tamrin berharap melalui pelatihan ini rekan-rekan guru SMP sekota Parepare bisa lebih sinergi dan bekerja sama dalam melahirkan produk-produk perencanaan pembelajaran. Dan untuk pelatihan perangkat pembelajaran berbasis digital, ini karena momennya memang sebelum memasuki tahun ajaran baru semester genap, diharapkan guru-guru itu sudah siap perencanaan pembelajarannya. Adanya kata digital berarti guru ini bisa membuat perangkat pembelajaran dengan mudah, dengan memanfaatkan teknologi sehingga bisa bekerja kapan saja, di mana saja, dan bekerja sama dengan siapa saja. Ya. Harapannya dari pelatihan ini yaitu rekan-rekan guru Bahasa Indonesia SMP MTS Kota Parepare ini bisa lebih sinergi, bisa lebih bekerja sama. Pelatihan pemuatan perangkat pembelajaran berbasis digital ini dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Arifuddin Idris mengatakan, pelatihan perangkat pembelajaran yang berbasis digital memang menjadi kebutuhan guna meningkatkan kompetensi para guru. Pembelajaran secara digital ya, belajar secara digital kan tidak lagi menjadi harus secara online, tapi bisa saja di dalam ruang kelas kita tampilkan. Karena nampaknya media pembelajaran yang menggunakan digital guna bicara itu lebih aplikatif dan mudah diserap oleh anak-anak dan tercipta sebuah pembelajaran yang nyaman, lebih lebih menarik daripada guru terus menerangkan dan sebagainya. Tapi inilah yang kita tuntut. Jadi ini kan juga menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab sebuah organisasi seperti MGMP ini untuk meningkatkan kompetensi anggotanya melalui pelatihan perangkat pembelajaran yang berbasis digital, dan itu memang menjadi kebutuhan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Kominfo Kota Parepare meraih reward capaian target PAD tahun 2021 yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Parepare dan diterima oleh PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare berhasil meraih penghargaan atas prestasinya sebagai salah satu organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Parepare dalam pengelolaan dan pencapaian target retribusi daerah tahun anggaran 2021. Penghargaan tersebut diserahkan Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan PWS HMH kepada PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare Amarun Agung Ham KSS TPMSI pada acara pemberian reward pajak daerah Kota Parepare tahun 2021 yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center Kota Parepare pada Kamis 30 Desember 2021. Kepada sejumlah wartawan cetak maupun elektronik, Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan ini adalah pemberian penghargaan atas capaian-capaian yang diraih oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah yang memberikan kontribusi dalam pengelolaan pendapatan daerah, dan ini merupakan capaian yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19 bisa melampaui target yang ditetapkan. Dan kegiatan ini juga merupakan bahan evaluasi kinerja dari semua Satuan Perangkat Kerja Daerah yang belum mencapai target. Prestasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan kontribusi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Kita senang dan bangga dalam kondisi pandemi melewati target melewati 104%. Ini suatu kebanggaan, bukan hal-hal yang biasa, tetapi hal yang sangat luar biasa. Dan yang kedua, saya jadikan momen juga untuk mengevaluasi kinerja dari semua satuan perangkat daerah untuk sama-sama kita ketahui pemerintah saya dapat wawasan itu dalam perkuan. Jangan dianggap kami kerja-kerja ini yang tidak transparan dan akuntabilitasnya jangan diragukan. Jadi kita beri reward yang berprestasi dan kita tegur yang belum mencapai, ya itu. Dinas Kominfo Kota Parepare berhasil mencapai target pencapaian retribusi daerah hingga sebesar 141% dari target yang ditetapkan. Selain Dinas Kominfo Kota Parepare, penghargaan serupa juga diberikan kepada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare, RSUD Andi Makassau Kota Parepare, serta Bank Sulselbar dan PDAM Kota Parepare atas partisipasinya dalam peningkatan PAD tahun 2021. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan melaporkan informasi kondisi cuaca untuk Kota Parepare yang telah kami rangkum dari BMKG Sulawesi Selatan. Perakiraan cuaca wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, edisi Jumat 31 Desember hingga Sabtu 1 Januari 2022. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari, cuaca diperkirakan hujan sedang. Pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Sedangkan pada Sabtu pagi, cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut, berada pada angka 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 70 hingga 90%, dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Kamis 30 Desember 2021, pukul 9:06 waktu Indonesia Tengah.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.